Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Milatina Nadifah Putri. NIRAM 03 01 20 01 25, Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan dari Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi sedikit pengalaman saya belajar di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang materi tanah atau kesuburan tanah yang lebih spesifik pada pH tanah dan pemupukan. Baiklah, kita akan mengupas sedikit tentang pH tanah terlebih dahulu. Apakah Bapak Ibu sekalian sudah tahu apa itu pH tanah? pH itu keasaman tanah ya, Mbak? Benar sekali, pH tanah itu bisa disebut juga dengan keasaman tanah. Kira-kira Bapak Ibu, apa sih pengaruhnya pH tanah itu terhadap tanaman? Penting atau tidak? Setahu saya pH itu ya penting untuk pertumbuhan tanaman, Mbak. Apakah benar? Benar sekali Bapak dan Ibu, pH tanah itu sangat penting untuk pertumbuhan tanaman. Nah, untuk pH itu pengukurannya dapat menggunakan angka atau satuannya itu menggunakan angka. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu sudah mengetahui belum pH tanah yang ada di daerah sini itu kisaran berapa? Belum mengetahui Mbak tentang pH, karena di sini memang pengetahuan tentang pH belum diberi secara detail. Nah, jika belum mengetahui pH tanah yang ada di daerah sini, Bapak Ibu sudah mengetahui belum pH tanah yang ideal untuk pertumbuhan tanaman agar tanaman itu tumbuh secara maksimal dan hasil panennya juga bisa optimal, Bapak Ibu? Apakah sudah mengetahui? Belum mengetahui juga, Mbak, kalau soal itu. Nah, memang benar pH itu jarang diperhatikan oleh kebanyakan petani. Makanya kita di sini harus tahu apa itu pH agar pertumbuhan tanaman itu juga dapat maksimal. Nah, pH yang baik untuk pertumbuhan tanaman atau pH yang ideal itu kisaran 5,5 sampai 7, Bapak Ibu. Itu adalah pH yang ideal. Untuk pH kita dapat memisahkan pH itu seperti kita. Nah, kita kalau diberi makanan yang terlalu asam atau terlalu pahit, pastinya kita juga tidak mau memakannya. Sama seperti tanaman. Kalau medianya terlalu asam atau terlalu pahit, tanaman juga susah untuk menyerap unsur hara yang ada di dalamnya. Nah, untuk menetralkan pH tanah itu dapat menggunakan kapur. Nah, kapur itu dapat diberikan kepada tanah sebelum penanaman atau saat pengolahan tanah, Bapak Ibu, begitu. Bapak Ibu sekalian, kita telah mengulik sedikit tentang pH tanah. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan bisa Bapak Ibu simpan terlebih dahulu atau lebih detailnya nanti kita diskusikan langsung di lapangan, sekaligus kita akan mengukur pH tanah yang ada di daerah sini. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pupuk. Nah, pupuk ini kan penting banget ya buat tanaman ya Bapak Ibu. Di daerah sini itu lebih kebanyakan menggunakan pupuk organik atau pupuk anorganik ya Bapak Ibu. Kalau di daerah sini sudah menggunakan keduanya, Mbak. Menggunakan pupuk organik juga menggunakan pupuk anorganik, Mbak. Jika sudah menggunakan kedua antara pupuk organik dan pupuk anorganik, apakah Bapak dan Ibu sekalian sudah tahu perbedaan dari pupuk organik dan pupuk anorganik, mungkin dari bahan ataupun manfaat? Kalau manfaat dari pupuk itu buat nambahin unsur hara buat tanah, Mbak, nanti diserap tanaman. Nah, kalau dari bahan, pupuk organik itu terbuat dari bahan alami, setahu saya. Dan kalau pupuk anorganik itu terbuat dari bahan kimia. Ya, memang keduanya memiliki manfaat yang sama, yaitu mencukupi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan.
atau bisa disebut suplemen buat tanaman, makanan tambahan tuh buat tanaman. Kalau di kita biasanya disebut dengan vitamin tambahan. Nah, dari bahan pupuk organik memang terbuat dari bahan alami, misalnya dari daun-daun, dari sisa sayuran, sisa buah-buahan, batang tanaman, misalnya batang pohon pisang dapat digunakan sebagai pupuk organik. Nah, untuk pupuk anorganik itu terbuat dari bahan kimia, biasanya diproduksi oleh pabrik-pabrik besar. Nah, dari kedua pupuk tersebut, jika digunakan terus-menerus, pasti ada dampak yang dihasilkan. Nah, Bapak Ibu sudah mengetahui belum dampak dari pupuk organik dan dari pupuk anorganik? Apakah berdampak positif atau berdampak negatif? Kalau dari buku yang pernah saya baca dulu, yang memiliki dampak positif lebih banyak itu pupuk organik, Mbak, karena terbuat dari bahan alami dan tidak mencemari lingkungan. Dan pupuk anorganik itu dampak negatifnya juga banyak, karena terbuat dari bahan kimia, nanti bisa nyemari lingkungan, bisa buat tanah itu bisa keracunan, gitu Mbak, setahu saya. Jelas Bapak. Nah, memang untuk dampak positif yang lebih banyak itu dari pupuk organik, karena pupuk organik terbuat dari bahan alami sehingga meminimalisir atau tidak menyebabkan pencemaran lingkungan, karena bisa menyatu dengan tanah, bisa menyatu dengan alam. Sedangkan pupuk anorganik memiliki dampak memiliki banyak dampak negatif. Salah satunya adalah pencemaran lingkungan, karena pupuk anorganik terbuat dari bahan kimia yang tidak bisa menyatu dengan tanah atau dengan alam gitu, sehingga unsur haranya tidak bertambah tetapi malah menyusut dan menyebabkan tanah itu menjadi keras gitu dan tidak subur karena unsur haranya sudah terserap dan tidak ada, Bapak Ibu. Diskusi yang telah kita laksanakan dapat disimpulkan bahwa penggunaan pupuk organik lebih aman digunakan untuk jangka panjang daripada penggunaan pupuk anorganik untuk menjaga kesuburan tanah, agar tanah itu tidak cepat keras dan tanah tetap terjaga unsur haranya, sehingga pertumbuhan tanaman itu dapat maksimal, panen yang kita dapat juga dapat maksimal. Nah, Bapak Ibu, mungkin diskusi pada hari ini kita cukupkan. Selanjutnya kita akan melaksanakan kegiatan di lapangan. Terima kasih untuk waktunya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.